Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kepada pokok masalahnya adalah dari mana datangnya cinta itu. Nah, di sini jangan jadi persoalan. Kita ini seringkali terjebak untuk mengatakan karena tidak terlihat, kita mengatakan tidak ada. Iya, tetapi banyak hal yang ada bukan dilihat tapi kita rasakan. Ya, kita akan lebih merasa bahagia ketika keberadaanku engkau rasakan, bukan engkau lihat. Apalah artinya engkau sekedar melihat dengan matamu, tapi engkau tidak pernah merasakan kehadiranku. Apabila kehadiranku itu tidak kau rasakan, sebaiknya aku tidak ada di sini lagi. Ya kan begitu bahasanya. Nah sekarang kan persoalannya kan untuk melihat Tuhan itu sudah dikatakan sangat mustahil terjadi ya. Karena dalam Al-Quran sudah diterangkan begitu gamblang sekali bahwa ada seorang nabi yang paling terkenal namanya Nabi Musa. Itu minta Tuhan nongol gitu. Nah, karena aku ingin melihatmu. Dalam Al-Quran dikatakan qala apa namanya andur ilaika lebih arini andur ilaika. Wahai Tuhan nongollah engkau, aku ingin melihatmu. Ini kan saya sudah tahu gambaran. Kata Tuhan lan tarani, tidak mungkin engkau akan bisa melihatku. Lan itu kata tidak untuk ke depan dan seterusnya. Lan itu tidak bakal, tidak akan bakal gitu dapat melihatku. Tapi karena dia memaksa pengen melihat Tuhan, kata Tuhan akhirnya dilayani juga. Silakan kau lihatlah bukit itu, gunung itu. Nanti aku akan bertajalli. Apabila gunung itu tetap pada tempatnya, engkau akan bisa melihatku. Namun demikian, ketika Allah bertajalli kepada gunung itu, maka meledaklah gunung itu, dan Nabi Musa pun jatuh tersungkur. Dan lalu Nabi Musa mengatakan, ampunilah aku wahai Tuhan, aku sekarang percaya. Jadi artinya bukit saja bisa hancur menjadi meledak, apalagi Nabi Musa seperti itu. Itu adalah gambaran ketidakmungkinan untuk dilihat dengan mata. Jadi artinya sini saya ingin mengatakan bahwa untuk membuktikan adanya Tuhan secara fisik antara orang yang percaya ada Tuhan dan yang tidak percaya adanya Tuhan 50-50, sama-sama tidak bisa membuktikan. Yang percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan secara fisik. Ini loh Tuhan tuh, makhluknya atau bendanya, orangnya seperti ini, nggak bisa. Dan orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan ketiadaan Tuhan sama. Oleh karena itu Tuhan bagi saya tidak perlu dibuktikan, yang penting dirasakan. Yang penting adalah dirasakan. Aku merasakan ada Tuhan. Bisa saja Pak Afkar atau Pak Ibnu mengatakan, aku punya bukti Tuhan ada. Ada langit dan ada bumi. Itu kan pelajaran akidah waktu kita di madrasah ibtidaiyah. Ada langit dan ada bumi. Sampai sekarang bukunya masih beredar kan. Nah itu kan bukti adanya Tuhan, adanya langit, adanya bumi. Ada satu hal yang irasional. Tuhan itu wajibul wujud. Wujudnya adalah wajib.
kemestian, ya, keniscayaan. Tetapi langit bumi adalah hanya satu kemungkinan. Tidak mungkin kemungkinan membuktikan kepastian. Nah, jadi artinya ada kelemahan bahwa tidak mungkin langit bumi dijadikan bukti sebagai mungkinat membuktikan wajibul wujud. Artinya dulu ketika Allah belum bikin langit dan belum bikin bumi, saya tanya kepada Anda, Tuhan ada enggak? Buktinya mana? Tidak bisa dibuktikan. Nanti setelah kiamat, dalil adanya Tuhan langit dan bumi juga akan berguguran sendiri. Setelah langit bumi itu dihancurkan oleh Allah. Anda masih yakin gak Tuhan ada? Masih. Buktinya mana? Anda akan kehilangan bukti. Jadi gimana? Ya dirasakan. Nah, ketika malaikat bertanya kepadaku, wahai Syekh Abdul Syakur Yasin, apakah engkau percaya kepada Tuhan? Ya, aku percaya. Mana buktinya? Tidak ada bukti. Dasarnya apa? Karena aku merasakannya. Selesai. Nah, itu bukti keberadaan Tuhan dengan rasa. Itu lebih penting bagi kita sesungguhnya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah kenapa kok selama ini Anda beragama, menjalani segala perintahnya, nyungsep tiap hari 5 kali, betul nggak? Ya kan? Sebagian rezekinya kau nafkahkan segala macam. Tapi kenapa sampai saat ini kok masih belum tumbuh juga rasa cintamu kepada Tuhan itu? Ada apa masalahnya? Ini pertanyaan besarnya adalah kenapa tidak tumbuh rasa cinta kepada Tuhan di dalam hatimu? Ini kan pertanyaannya itu intinya. Sebabnya adalah karena kita tidak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kita tidak mengakui kebaikan-kebaikan Tuhan. Andai kan ada seorang perempuan yang cantik jelita, aku mencintainya, tapi dia menolak cintanya. Seperti ini ya, bersahabat saja. Tetapi setiap saat selalu kubantu segala kebutuhannya. Sampai rumahnya kukasih, mobil kukasih, setiap bulan bantuan uang 15 juta aku kirimkan tiap bulan. Sampai 10 tahun lamanya. Lama-lama jatuh cinta kepada Tuhan. Betul nggak? Jadi kenapa Anda tidak pernah mencintai Tuhanmu? Karena selama ini Anda tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi selama ini ketika engkau mendapatkan rezeki, dapat duit, engkau tidak pernah merasakan diberi oleh Tuhan. Tapi engkau mengklaim ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Ini hasil banting tulang peras keringat. Ini hasil daripada perjuanganku. Masih adakah orang yang mengatakan inilah hadza min fadli rabbi, inilah pemberian Tuhanku. Jadi untuk membangun cinta kepada Tuhan, cobalah kita sering merenung ya atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan.